Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngemang atang lagi. Setelah sekian lama sudah nggak bahas-bahas figur yang akan rilis. Oke, di video kali ini kita akan fokus ke lini toys dari Kamen Rider Revice. Karena setelah menonton episode 1 kemarin dan ternyata seru juga ya. Dan tadinya saya ingin bikin video nge-react ataupun apalah itu, tapi karena saya masih noob untuk konten nge-react, jadi ya sudahlah, kita fokus ke toys aja ya. Jadi setahun ke depan ini kita akan disuguhi racun-racun dari Kamen Rider Revice, entah itu dari DX, Sodo, S-Hive, mungkin nanti akan ada, dan keluaran dari lini yang lainnya. Dan baiklah, kita langsung masuk ke lini pertama. Pertama ada lini dari DX. Sebelumnya untuk DX Revice Driver ini sudah OTW, bahkan sudah masuk ke Indonesia. Jadi kita akan coba rangkum sebentar. Untuk driver ini ada 3 macam. Yang pertama yang biasa. Yang biasa ini hanya ada driver dan juga Rex V-stemnya. Untuk harga sekitar 1,1 juta ataupun sampai 1,2 jutaan gitulah. Dan selanjutnya ada yang versi 50 tahun anniversary. Ini sama seperti yang tadi, hanya saja yang ini kita mendapatkan tambahan seperti bata stem dan juga buku majalah atau katalog Henshin dari Rider pertama sampai Revice ini. Dan ini dijual dengan harga 1,6 sampai 1,7 ke atas gitulah. Dan berikutnya ada senjata dari DX Ohin Buster. Untuk harganya kalau yang ini mungkin di bawah dari driver yang biasa tadi, ya sekitar 800 mungkin ya, karena saya agak jarang ngeliat untuk DX yang satu ini. Dan yang terakhir, kalau kata orang-orang ini adalah yang versi Amazonnya, dan ini isinya semua item yang saya sebutkan tadi dan ditambah juga dengan senjatanya. Jadi ini ada DX driver, stem, Rex stem, buku majalah, dan juga kita dapat senjata juga. Jadi ini paket lengkap dari DX yang saya sebutkan tadi. Dan ini harganya cukup lumayan mahal sih, dari 2,5 juta sampai 3 jutaan gitulah. Nah, untuk DX yang saya sebutkan tadi itu sudah rilis di tanggal 4 kemarin dan sudah dalam perjalanan ke Indonesia. Bahkan sudah ada beberapa seller yang ngejual secara ready. Ya, saatnya hunting lah. Oke, sekarang kita akan bahas semua V-stem yang akan rilis dalam waktu dekat ini. Yang pertama ada DX Eagle by Stem dan juga by Stem Holder. Ini diberi harga 2.750 yen ya, sampai ke Indonesia mungkin ini 450-an ribu lah. Dan ini sudah rilis di bulan 4 kemarin. Jadi ini bareng-bareng dengan DX yang saya sebutin tadi. Ini juga dapat stem holdernya untuk masukin V-stem di kiri dan kanan di drivernya. Yang kedua ada DX Mammoth by Stem. Ini adalah DX ataupun stemnya punyanya Sideno. Ini diberi harga 1.650 yen, sampai ke Indonesia harganya mungkin 300 sampai ke atas gitulah. Dan ini akan rilis di bulan September tanggal 18 tahun 2021. Jadi bentar lagi ini bakal rilis. Berikutnya ada DX Pteranodon stem. Ini punyanya Seavice. Ini sama seperti tadi, harganya 1.650 yen. Kalau sampai ke Indonesia mungkin 300 ke atas. Ya sama kayak Megalodon kemarin lah. Dan ini beda lagi, ini rilisnya di bulan September tanggal 25 tahun 2021. Berikutnya ada mainan seperti pistol di X Gun Dep Horn 50 tahun anniversary juga. Saya kurang ngerti ini fungsinya seperti apa, karena ini memang belum pernah muncul di TV-nya kan. Yang pastinya ini buat membaca V-stem dan kayak gimana saya belum tahu sih. Dan ini akan dibanderol dengan harga 3.080 yen, lebih mahal dari yang tadi. Ini sekitar 500 sampai 600 ribuan kalau sampai ke Indonesia. Dan ini akan rilis di bulan September tanggal 25 tahun 2021. Tadi itu adalah V-stem yang sudah open pre-order oleh seller-seller. Untuk selanjutnya seperti Lion V-stem dan juga V-stem yang berikutnya ini memang belum diumumin oleh Bandai sih. Jadi belum ada penampakan foto boxnya. Dan baiklah, kita tunggu untuk V-stem updatean selanjutnya. Berikutnya ada lini dari Sofix, dimana ini terbagi 2 volume, yaitu ada A dan B. Volume A yaitu Ichiban Kuji Kamen Rider Revice, dan juga ada WCF Deform X untuk Kamen Rider yang lain-lainnya. Dan juga ada volume B Ichiban Kuji Kamen Rider Revice. Dan ini untuk WCF-nya memang belum ada penampakannya sama sekali. Coba kita lihat detail dari Kamen Rider Revice-nya ya, Ichiban Kuji-nya. Entah kenapa dari tahun lalu pengen nyoba lini ini tapi memang belum kesampaian juga. Dan ini detailnya benar-benar ajib banget. Untuk skala 1:6, dan ini statue ya, nggak ada artikulasinya. Jadi nggak ada artikulasinya tadi saya sebutin. Tapi lihatlah detailnya ini. Dan keakuratannya, ini cakep banget.
Lekukan suit aktornya kelihatan banget dan cat atau warnanya yang eye catching dari Raidernya sendiri makin buat item ini sangat ingin dibeli. Rajin banget sih. Yang pernah megang Ichiban Kuji komen di bawah dong, bagus nggak barangnya? Sepertinya ini wajib nih. Untuk Ichiban Kuji Kamen Rider Revive ini akan rilis di bulan Januari tahun 2022. Ya kalau sampai ke Indonesia mungkin agak lama sih, karena ini seperti Cyber kemarin. Untuk volume B-nya sendiri akan menyusul di bulan Maret dan belum ada foto-foto produknya secara mendetail, hanya ada foto-foto seperti ini aja. Dan ini pun juga keren banget sih. Apakah kedua item ini wajib untuk dibeli atau cukup ambil si Revive-nya aja? Minta masukannya dong di kolom komentar. Oke, kita berlanjut ke WCF ataupun The From X. Di sini ada Kamen Rider Revive, Saber, Zio, Exile Drive, Wizard, Oz, Decade, Den-O, Hibiki, Vice, Agito, Amazon, Jason, Black, Superman, Stronger, X, Fitri, dan Ichigo. Oke, jadi ini ada separuhnya untuk Kamen Rider Showa dan juga Heisei PS1 dan PS2. Nah, untuk item Sofik ini atau Ichiban Kuji dan WCF The From X ini katanya ini didapatkan dengan cara lotre atau seperti kita beli tiket masuk, lalu tiket itu ada undiannya, kita gosok-gosok itu baru keluar undiannya. Katanya seperti itu. Saya nggak begitu paham untuk ini yang satu ini sih, tapi ya cuman ini pasti bakalan dijual di Indonesia, entah dari lelang atau juga dari e-commerce atau dari seller tercinta kalian. Jadi santai aja untuk figur-figur yang Ichiban Kuji ini. Kalau Ichiban Kuji ini dari Zero One sampai Saber sekitar 800-an ribu ke atas harga di pasaran di Indonesianya. Kalau WCF ini 200-an sampai ya 200-an ke atas gitulah. Jadi siapkan budget aja sekitar yang tadi saya sebutin itu. Oke, kita next. Dan yang terakhir adalah ini dari Sodo Kamen Rider Revice. Jadi Sodo Kamen Rider Revice ini ada paketannya. Sodo Kamen Rider Revice by One and Saber and Zero One. Jadi ada Sabernya juga, ada Zero One-nya juga. Oke, kita akan bahas untuk Kamen Rider Revice-nya dulu ya. Satu figur terdiri dari 2 box. Jadi totalnya jika Revive dan Vice dibeli, maka kita akan mendapatkan 4 box sekaligus. Satu boxnya sekitar 150.000 sampai 200.000. Kalau dikalikan 4 itu bisa sampai 600 atau 700-an ribu lah untuk Kamen Rider Revive dan Vice-nya. Ribet kan? Ya karena tahun ini Kamen Rider-nya itu enggak lah tunggal. Jadi melainkan jika beli Revive harus beli Vice, bahkan sebaliknya seperti itu. Oke, kita coba lihat kualitas dari Sodo Revive ini ya. Yang katanya ini ada perkembangan dari Sodo sebelumnya. Di sini warna birunya memang benar-benar cakep sih kalau saya lihat. Cakep banget malahan. Oke, kita lihat lagi untuk stikernya ini ada di area-area tertentu seperti visor mata dan juga kayaknya corak-corak birunya juga pakai stiker. Dan sepertinya ini tidak bisa gatai seperti figur Revice yang satunya itu yang cukup lumayan mahal sih. Itu keluaran dari mana saya kurang tahu juga. Dan kita lihat juga ini ada perubahan untuk artikulasinya di bagian pahanya antara Saber dan Revive. Ada yang berbeda seperti ini karena dia menggunakan bentuk join yang berbeda juga. Pangkal paha untuk si Revive ini langsung ketemu dengan bagian selangkangannya. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk dari artikulasinya. Yang membuat lekukan lututnya ini bisa lebih ekstrim ketimbang Sodo Saber sebelumnya sih, karena memang joinnya sudah berubah dari yang sebelumnya. Kalau kita lihat foto-foto ini, sepertinya ya, untuk pergerakan atau artikulasi Sodo ini cukup menyajikan ya. Mantap banget lah pokoknya. Dan ini akan rilis di bulan Oktober dengan harga kalau kita totalkan bisa 600 sampai 700-an ribu. Ya buat pecinta Sodo ini sudah sangat menjanjikan lah untuk melengkapi series Kamen Rider teman-teman kolektor Sodo. Oke, jadi itu adalah mainan Kamen Rider Revice yang akan rilis dalam waktu dekat ini. Memang Sodo dan DX nggak perlu diragukan lagi lah untuk kegercepannya. Untuk Sofik dan lain-lain masih bisa nyantai karena masih tahun depan rilisnya. Nah, untuk SAF-nya sendiri belum ada tanda-tanda, tapi saya curiga nanti bakalan rilis ataupun diumumin oleh Bandai di bulan November atau Desember sama seperti Saber kemarin. Dan itu juga akan rilis di bulan atau di tahun depan, lebih tepatnya bulan Maret atau bulan April gitulah. Pokoknya sama seperti Saber kemarin lah coraknya. Oke, itu dia pembahasan dari Mang Atang kita hari ini. Dari teman-teman, mana nih yang menjadi barang incaran kalian? Atau kalian sudah pada PO nih? Ya, intinya kalau saya pribadi lebih memilih untuk fokus ke suatu lini aja, karena untuk menghemat anggaran saya dan juga untuk fokusnya aja sih. Nah, jadi segini dulu video kita kali ini. Saya harap teman-teman suka dengan video ini dan mulai keracunan, mulai nabung-nabung juga, dan juga mulai makin rajin
bekerjanya. Dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share video ini agar kita semua bisa keracunan, oke? Oh ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30 untuk foto-foto Kamen Rider dan juga foto-foto action figure yang lainnya. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.